saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GKPB MBC Purwokerto. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sebelum ibadah ini kita mulai, izinkan saya mengumumkan sebuah kabar baik. Mulai bulan September, gereja kita akan kembali mengadakan ibadah secara onsite dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ibadah di gedung gereja mulai diadakan pertanggal 5 September 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Pastikan setiap kita mendaftarkan diri ke nomor yang telah tertera di bawah ini. Mari persiapkan hati kita dalam menyambut ibadah hari ini, bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Sugeng Wahyudi dengan tema God is the Protector, Be Brave. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas seluruh kebaikan-Mu terhadap kami, buat setiap perlindungan dan juga kesehatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan bimbingan, Engkau yang memberikan sukacita penuh lagi, Engkau yang memberikan hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang menyiapkan setiap keperluan kami dalam memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang persiapkan hati kami agar hati kami terfokus padamu. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk mempersiapkan diri kami menuju ibadah onsite kami. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang
lagi masuk dalam hadirat-Nya. Thank you, Lord.
Sebab Kau Allah yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Kami siap Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan mengikuti ibadah online ini. Ya, tentu kita semua sangat diberkati dengan khotbah-khotbah yang telah disampaikan dalam beberapa minggu di bulan ini melalui tema The Power of Hope atau kuasa pengharapan. Ya, setiap kita harus memiliki pengharapan, karena orang yang tidak memiliki pengharapan artinya adalah orang itu sudah putus harapan, sudah putus asa, ya, tidak punya kekuatan atau keberanian lagi untuk berjuang atau berusaha meraih sesuatu yang lebih baik. Ya, sedangkan orang yang memiliki pengharapan, maka orang itu memiliki semangat untuk menghadapi segala tantangan ataupun kesulitan yang dihadapinya. Nah, dalam beberapa minggu ini, pemazmur telah mengajarkan kepada kita untuk menaruh keyakinan kita dan harapan kita kepada Tuhan. Karena jika kita berbuat demikian, maka kita akan berbahagia. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mengapa berbahagia? Karena God is Almighty. Everything is possible. Ya, segala yang kita harapkan di dalam Tuhan itu dapat terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Allah kita Maha Kuasa. Ya. God is faithful, never fail. Ya, kesetiaan Tuhan terhadap seluruh janji-janjinya dalam Alkitab, ya, sehingga tidak ada satu janji pun, ya, yang akan gagal. God is gracious, ya, give the best. Tuhan kita pemurah hati yang memberikan segala sesuatu yang terbaik sesuai kebutuhan dari orang-orang yang mengharapkannya. God is care, never ignore. Tuhan kita peduli dan Ia tidak pernah mengabaikan kita yang berharap kepadanya. Nah, itulah 4 alasan mengapa kita patut berbahagia ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan saya berharap bahwa apa yang sudah Bapak Ibu Saudara terima di sepanjang 4 minggu yang lalu oleh penyampaian khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa diurapi Tuhan, itu bisa memperteguh keyakinan kita untuk semakin kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, di minggu terakhir ini, saya perlu menambahkan satu lagi alasan. Dan itu menjadi tema penyampaian firman Tuhan kali ini, yaitu God is the protector. Be brave. Ya, yang akan memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan kita memberi perlindungan, ya, bagi setiap orang yang tidak berdaya, namun berharap kepadanya. Ya, firman Tuhan yang menjadi dasar pemahaman kita diambil dari Mazmur 146 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Nah, pemazmur di pasal ini mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan sebuah ajakan untuk memuji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan diakhiri juga di ayat yang ke-10 bagian B dikatakan haleluya. Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta, ya, dalam ayat yang ke-6. Dia maha kuasa, ya, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah, dia juga memperhatikan orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu yang mencari pertolongannya. Nah, Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, itu juga bukan Tuhan yang hanya peduli kepada hal-hal yang besar, ya. Namun ia juga peduli kepada hal-hal yang mungkin dianggap sepele, yaitu kepada orang-orang yang tertindas, kelaparan, terbelenggu, sakit, ataupun yang kesepian dan kesendirian. Ya, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Dan apa yang menjadi dasar untuk kita sungguh-sungguh bisa berharap kepadanya, yaitu karena Dia adalah Allah yang setia. Dalam ayat yang ke-6. Pemazmur mewakili umat Israel mampu menyaksikan karya Sang Pencipta terhadap ciptaannya yang telah membuktikan karakter Allah yang agung, adil, dan kasih. Maka tepatlah bahwa pujian, sembah, dan syukur kita hanya bagi Tuhan, sumber pengharapan dan pertolongan kita yang maha kuasa dan setia. Haleluya. Nah, secara khusus di ayat yang ke-9 yang menjadi nats kita kali ini memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan kita memberi perlindungan bagi setiap orang yang tidak berdaya namun berharap kepadanya. Ada orang-orang yang sesungguhnya tidak berdaya, tetapi kepada siapa mereka berharap? Ketika orang tidak berdaya dan berharap kepada sesuatu yang keliru, maka tidak heran yang terjadi justru bisa sebaliknya. Bukan pertolongan, bukan perlindungan, namun justru bisa semakin direndahkan dan dihancurkan menjadi mangsa si jahat. Ibarat peribahasa, sudah jatuh, tertimpa tangga, kecewa, dan menderita. Apakah Bapak Saudara pernah mengalami kondisi seperti ini? Mari koreksi diri kita, kepada siapa kita waktu itu berharap. Mungkin kita berharap kepada orang-orang yang kita anggap punya posisi yang dapat diandalkan. Mungkin kita berharap kepada kekuatan materinya. Mungkin kita juga berharap kepada kepandaiannya, pengalamannya. Mungkin kita berharap kepada kedekatan kita dengan orang-orang tersebut, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak berdaya, namun berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi perlindungan kepadanya. Siapakah yang disebutkan sebagai orang yang tidak berdaya dan bagaimana bentuk perlindungan Tuhan atas mereka? Maka 2 poin yang akan saya sampaikan kepada kita semua untuk bersama-sama menjadi perenungan bagi kita, yaitu yang pertama adalah mereka adalah orang-orang asing. Ya, siapakah mereka? Ya, orang asing, saya percaya kita semua tahu, mereka adalah pendatang di suatu tempat atau wilayah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Orang-orang asing itu rentan bahaya. Ya, dan biasanya ya tidak atau belum mempunyai relasi yang kuat, ya, belum mempunyai teman-teman, gitu ya. Nah, mengapa rentan? Ya, karena diantaranya adalah ya banyak hal yang belum dia kenali dan pahami ya di tempat yang baru, ya, sehingga apa? Rentan tertipu ya atau menjadi sasaran kejahatan. Misal saudara ada di tempat yang baru
ya saudara membeli sesuatu atau memakai ya sesuatu jasa. Nah, karena saudara belum tahu ya harga ataupun tarif yang umum di situ, ya apalagi saudara ketahuan sebagai orang baru, bisa jadi ya saudara akan diberi ya harga spesial untuk orang baru. Ya. Kemudian saat bertanya ya tentang sesuatu dengan harapan supaya tidak tersesat atau tidak keliru, bisa-bisa malah jadi sasaran orang-orang yang mencari kesempatan dari ketidaktahuan kita. Lalu dari segi relasi, ya jelas ya namanya orang asing, ya belum punya teman banyak. Ya karena apa? Karena memang belum sempat membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dalam kondisi tertentu, ya bisa mengalami kesulitan ketika membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Apalagi zaman sekarang, ya orang-orang ya yang berada dalam sebuah tempat, ya orang asing, ya di suatu tempat itu seringkali justru dicurigai. Ya, nah inilah beberapa gambaran kondisi yang bisa dialami oleh orang-orang asing. Lalu apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang berharap padanya dalam kondisi yang demikian? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, yaitu apa? Bahwa Tuhan menjaganya. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-21, dikatakan demikian, ya, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Lalu di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku, Tuhan, ya, akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Dan kalau sampai ini dilanggar, maka nanti Bapak Saudara bisa baca ya di dalam ayat yang ke-24. Itu Tuhan menyatakan murkanya, ya. Ini nggak main-main, Saudara, ya. Ya, Tuhan memberi perlindungan kepada orang-orang asing dan menjaganya dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Beberapa contoh di Alkitab, ya, saya menemukan bahwa Abraham, ya, pada waktu itu dia masih bernama Abram. Waktu dia tinggal ya di Mesir sebagai orang asing dalam Kejadian 12, maka Tuhan menjaga ya Abram maupun juga istrinya Sarai waktu itu dari tindakan Raja Firaun. Ya, waktu itu ya mereka mengaku bahwa Sarai ini adalah adiknya. Nah, nanti saudara bisa baca kisahnya sendiri ya. Lalu kemudian Abraham pada waktu dia tinggal di Gerar ya sebagai orang asing dalam Kejadian 20, maka Tuhan kembali ya menjaganya dari tindakan penguasa waktu itu yaitu Raja Abimelek. Waktu itu Abraham dan Sarah ya mengaku bahwa Sarah adalah saudaranya. Nah, ternyata peristiwa ini terjadi juga terhadap kepada anaknya Ishak ya. Sehingga kalau nanti sudah baca di dalam Kejadian 26, maka Ishak ya ketika dia menjadi seorang asing di Gerar, maka Tuhan juga menjaganya dari tindakan Raja Abimelek waktu mereka mengakui bahwa Ribka adalah sebagai saudaranya. Ya. Kemudian yang lain ya, kita tahu kisah Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya, ketika mereka ada di negeri asing yaitu di Babel, mereka mengalami ya perlakuan dari orang-orang yang membenci mereka dan iri terhadap mereka, sehingga mereka harus menjalani hukuman. Kita ingat ya Sadrah, Mesah dan Abednego, yang mereka harus menghadapi hukuman berupa apa? Perapian yang menyala-nyala. Dan Daniel, dia harus menghadapi hukuman untuk masuk dalam gua singa. Namun kita tahu ya Tuhan menjaga mereka dan menyelamatkan mereka. Lalu kemudian kita bisa tahu juga bagaimana penjagaan Tuhan atas
seorang yang bernama Yusuf di negeri asing di Mesir. Kita semua pasti tahu kisah ini. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan membuktikan bahwa penjagaan Tuhan atas orang-orang yang berharap kepadanya itu sungguh nyata. Ya, dan nanti sudah bisa temukan lagi. Ada kisah-kisah yang berikutnya di dalam Alkitab. Nah, ya suatu ketika ya kami melakukan perjalanan ke Semarang. Ya, karena waktu itu saya belum terlalu menguasai ya Medan. Rupanya mobil yang kami gunakan itu mengalami gangguan kopling ya di medan-medan tanjakan. Ya, kondisi malam hari sehingga kami cukup bingung ya karena bengkel-bengkel sudah banyak yang tutup ya. Kalaupun ada di dekat situ ya bengkel-bengkel rumahan yang belum tentu juga sedia spare part yang dibutuhkan. Ya, sementara besok pagi ya anak saya itu mau mengikuti ujian untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru ya di sebuah perguruan tinggi. Nah, kami benar-benar sebagai orang asing di situ waktu itu. Nah, dalam kesulitan tersebut kami terus berdoa, Tuhan tolong kami, ya Tuhan tolong kami. Ya, sambil lakukan upaya-upaya apa yang bisa kami lakukan. Di lokasi tersebut memang nampak cukup banyak rumah, ya, rumah penduduk, ya hingga ada ya seorang bapak tua yang saya lihat waktu itu dia sedang membakar sampah di tepi jalan di seberang, ya. Nah, waktu itu akhirnya dia menyeberang menghampiri kami, ya, untuk bertanya-tanya kepada kami apa yang kami alami. Nah, saya juga berbincang-bincang dengan dia, ngobrol dengan dia, menanyakan soal bengkel lah, soal montir-montir yang terdekat yang bisa dimintai tolong. Namun saat itu ya semuanya sepertinya mentok, ya belum menemukan solusi. Ya sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ya bapak ini akhirnya dia kembali menyeberang, ya lalu dia ngobrol dengan orang lain di situ dan akhirnya kembali menyampaikan kepada saya, ya menunjukkan kepada saya bahwa ya di dekat situ ada seorang sopir, ya sopir truk gitu ya. Nah, barangkali ya dia bisa bantu. Nah, akhirnya ya saya mencoba untuk menemui ya orang yang ditunjukkan ini. Dan waktu kami bertemu dengan orang itu, ya singkat cerita ternyata dia menyampaikan sebuah jawaban yang simpel dan meyakinkan dan itu memberi ya katalah harapan kepada saya ya untuk berikutnya. Ya karena dikatakan bahwa kasus-kasus seperti yang kami alami itu memang sering terjadi ya di medan tersebut. Nah, tindakannya cukup diamkan atau istirahatkan mesin mobil itu sekitar setengah sampai 1 jam. Ya, setelah itu dia katakan dengan yakin pasti nanti bisa jalan lagi. Ya. Nah, akhirnya saya ikuti saran tersebut dan betul ya ternyata itu bisa berjalan lagi. Akhirnya kami berjalan kembali, ya. Sekalipun akhirnya, ya pada tanjakan berikutnya hal itu terjadi lagi, ya. Dan rupanya, ya itu lebih rawan, ya karena apa? Karena hari semakin larut malam, ya mendekati tengah malam, dan juga semakin jarang, ya rumah yang kami temui di situ. Mungkin hanya sekitar 1-2 dan itu berjauhan. Ya, saya sempat berpikir bahwa ya jika masih ada 1 tanjakan lagi, maka saya berani lanjut. Ya, tetapi bagaimana jika ternyata masih ada beberapa tanjakan dan ini terulang dan terulang lagi? Ya, nah ternyata sesuatu yang tidak terduga bahwa ya ada seseorang di situ yang rupanya ya bisa memberitahu kepada kami bahwa ini tinggal 1 tanjakan lagi yang memang cukup panjang. Ya, akhirnya saya beranikan diri dan tancap gas, ya terus ya hingga akhirnya selamat sampai tujuan. Nah di Semarang kami perlu ya cek ke bengkel untuk pastikan kondisi mobil. Ya kami sempat searching di internet, ya tapi kami juga ngobrol dengan pemilik warung makan yang waktu itu kami sedang sarapan di situ dan kami ditunjukkan
sebuah bengkel yang katanya terkenal bagus di Semarang, dan kebetulan tidak jauh dari situ. Ya, akhirnya kami ke sana dan benar, ya, sekalipun antrian cukup banyak, tetapi kami dilayani dengan baik, ya, dan didahulukan. Ya, rupanya kanvas kopling terbakar dan beberapa bagian lain itu harus diganti. Dan kondisi ini cukup fatal jika ya dipaksakan untuk berjalan pulang ya tanpa perbaikan. Nah, Bapak Saudara, pengalaman ini mengajarkan bagi kami bahwa benar ya Tuhan melindungi dan menjaga kita. Dalam keterasingan kita karena sebuah kondisi, Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang baik ya, sebagai alat pertolongan dari Tuhan. Kalau saja kami bertemu dengan orang-orang yang jahat, maka ceritanya akan berbeda. Bapak Saudara, bagian pertama firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menjaga orang-orang asing. Kondisi-kondisi tertentu bisa saja membuat kita seperti seorang asing. Di saat kita lemah dan tidak berdaya menghadapi permasalahan, kesulitan dalam hidup, dalam ketidakmengertian kita, dalam ketidaktahuan kita ya, akan banyak hal, bahkan dalam kebodohan kita atau kekurangan-kekurangan kita, dan sementara kita juga tidak tahu kepada siapa kita meminta pertolongan dari sesama, maka ketahuilah bahwa ada Tuhan sebagai pelindung, ada Tuhan sebagai penjaga. Ya, jangan takut, hadapi dengan berani. Berserulah pada Tuhan, maka Dia akan menjaga dan melindungi kita, meluputkan, menyelamatkan dari bahaya-bahaya yang mengancam kita. Nah, lalu yang kedua, siapa yang disebutkan sebagai orang yang tidak berdaya dan bagaimana bentuk pertolongan Tuhan atas mereka? Maka yang kedua adalah mereka, yaitu anak yatim dan janda. Ya, siapakah mereka? Saya yakin kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan kepala keluarga, ya, sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga mereka. Dan setelah kehilangan seorang kepala keluarga, maka seorang yatim ataupun seorang janda itu harus menghadapi kondisi ini dengan perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana keadaan mereka? Ya, kehilangan seorang kepala keluarga yang dirasakan sebagai pelindung bagi mereka memang bisa membuka peluang bagi orang-orang yang mencari celah dalam kelemahan mereka, sehingga anak yatim dan janda ya seringkali jatuh ke tangan orang-orang yang ingin memangsa mereka, yang akan berlaku tidak adil terhadap mereka, bahkan ada yang akan berbuat curang terhadap mereka karena dianggap lemah, ya, tidak berdaya, tidak ada yang melindungi. Nah, apa yang dilakukan Tuhan terhadap mereka yang berseru kepadanya? Yaitu firman Tuhan katakan, Tuhan menegakkannya kembali. Ya, firman Tuhan ya kembali dalam Keluaran 22, kali ini adalah ayat yang ke-22. Ya, demikian dikatakan, ya, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Lalu ayat 23 mengatakan, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Dan kalau sampai hal ini dilanggar, sama seperti yang tadi saya sampaikan, ya, nanti di ayat 24 saudara bisa baca lagi bahwa Tuhan itu murka. Ya, Tuhan memberi perlindungan kepada anak yatim dan janda dan menegakkan mereka dari ketidakberdayaan mereka. Saya mendapatkan contoh dalam Alkitab, ya, kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, kembali memberikan pelajaran yang berharga bagi kita dalam memahami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang dipandang lemah dan tidak berdaya. Mari kita ingat kembali ya kisah ini
dalam masa kekeringan yang terjadi pada waktu itu, ya tentu banyak orang mengalami kesulitan untuk hidup. Ya, termasuk juga seorang janda dan anaknya di Sarfat ini. Ya, dalam ketidakberdayaan mereka, ya ketika Elia disuruh Tuhan untuk meminta air dan roti kepada mereka, ya kepada si janda ini. Maka di ayat yang ke-12, ya perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat ini menunjukkan betapa mereka sangat berkekurangan, ya, bahkan sampai kehilangan harapan untuk mampu bertahan hidup. Namun demikian Elia tetap meminta dibuatkan roti itu bagi dia dan bagi mereka. Dengan jaminan apa? Dengan jaminan kuasa Tuhan yang akan mengubahkan keadaan mereka. Luar biasanya bahwa janda itu taat, ya, dan kuasa Tuhan bekerja. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa maka perempuan itu dan dia, Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, sekali lagi, beberapa waktu lamanya. Ya, bukan beberapa jam atau beberapa hari, namun beberapa waktu lamanya, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan lagi ke atas muka bumi. Dan tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang oleh kuasa Tuhan. Nah, dalam kekurangannya, dalam ketidakberdayaannya, mungkin dia sudah sekian lama tertunduk karena apa? Beban berat dan kemiskinannya dalam menghadapi masa kekeringan sekian lama. Ya, keseluruhan masa kekeringan itu terjadi selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Ya, namun Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Ya, Tuhan menyatakan pemeliharaannya, perlindungannya atas janda dan anak itu melalui Elia. Ya, sehingga janda dan anak itu bisa bangkit dari ketidakberdayaan mereka. Ya, dapat kembali tegak dari kelesuan hidupnya ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja yang keempat, ya ada ya kisah yang lain, ya seorang janda nabi yang mengadu kepada Elisa, ya bahwa sepeninggal suaminya dia terlilit hutang. Ya, sampai suatu ketika penagih hutang itu datang untuk apa? Untuk mengambil kedua anaknya untuk dijadikan siapa? Untuk dijadikan budak. Ya, maka Tuhan menolong janda itu melalui Elisa. Dengan cara apa? Ya, janda itu kemudian disuruh mengumpulkan ya bejana-bejana kosong dari orang-orang di sekitarnya, ya tetangga-tetangganya. Bahkan dikatakan apa? Jangan terlalu sedikit. Ya, mungkin yang sebanyak-banyaknya, ya. Lalu apa yang harus diperbuat? Ya, dia hanya disuruh apa? Tuangkan minyak yang dia punya, ya, modalnya 1 buli-buli aja minyak, ya, ke dalam semua bejana-bejana yang telah dikumpulkan. Dan terjadilah bahwa semua bejana-bejana itu penuh, ya. Waktu masih ada bejana kosong, minyak itu terus mengalir, ya, terus mengalir. Begitu semuanya penuh, maka minyak itu berhenti mengalir. Lalu kata abdi Allah dalam ayat yang ke-7, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anakmu." Wow, ya, luar biasa. Dan inilah cara Tuhan untuk menolong dan melindungi janda dan anak yatim, dan menegakkan mereka kembali dari tekanan hidup yang sempat melemahkan pengharapan mereka. Haleluya. Dan di bagian lain, ya suatu ketika Yesus pun tergerak hatinya ketika seorang janda di Nain itu sedang menangisi kematian anaknya di Lukas 7. Dan Tuhan Yesus ya menyatakan belas kasihannya, menegakkan kembali semangat hidupnya dengan cara apa? Membangkitkan anaknya dari kematian.
Ya, saya melihat dalam kehidupan jemaat di gereja ini bahwa ya Tuhan pun melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa atas kehidupan anak-anak yatim dan para janda. Ya, janda dalam bahasa sekarang ini dikenal sebagai single parent gitu ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, sehingga dalam kesendirian mereka, dalam segala kekurangan mereka, keterbatasan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, dalam berbagai situasi yang mengancam mereka, melemahkan mereka, Tuhan telah menyatakan perlindungannya, pemeliharaannya yang luar biasa atas mereka, ya, memampukan mereka, menegakkan mereka kembali untuk apa? Berani menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan hidup dan meraih masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan sebagai pelindung. Ya, sehingga mereka mampu ya berjuang dalam membesarkan anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, berjuang bersama-sama dalam menghadapi pergumulan keluarga, dan saya yakin ya mereka akan terus berusaha mengejar yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan semuanya itu terjadi atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bagian yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Mungkin saat ini kita bukan seorang anak yatim ataupun seorang janda dalam arti yang sesungguhnya. Namun ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita kehilangan daya, kehilangan semangat, kehilangan kegairahan dalam hidup, mungkin oleh karena kehilangan sesuatu atau seseorang yang semula menjadi tumpuan hidup kita. Mungkin orang tuakah? Mungkin pasangan hidupkah? Mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita kah? Pekerjaan kita kah? Usaha atau bisnis kita kah? Dan sebagainya. Maka ketahuilah, ya, ada Tuhan sebagai pelindung. Ada Tuhan sebagai pemelihara kita. Jangan takut. Hadapi dengan berani. Berserulah kepada Tuhan. Maka Dia akan memelihara dan melindungi kita. Ya, melepaskan kita dari tekanan hidup dan menegakkan kembali semangat hidup kita untuk meraih masa depan dalam penyertaan Tuhan. God is the protector. Ya, Tuhan adalah pelindung kita. Terutama bagi orang-orang yang merasa diri lemah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan yang berani menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjaganya dan Tuhan akan menegakkannya kembali. Mari perteguh keyakinan kita untuk berani menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebab apa? Sebab Dia Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Dialah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang pemurah. Dia adalah pribadi yang peduli. Dan Dia adalah pribadi yang pelindung atas setiap orang percaya dan yang berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa ada kuasa di dalam pengharapan, di dalam Engkau. Ketika kami mengalami keterasingan dalam hidup, ketika kami kehilangan sesuatu yang semula menjadi tumpuan hidup kami, Engkau menyatakan diri sebagai pelindung yang akan menjaga dan menegakkan kembali kehidupan kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang berseru dan berharap kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang mendengar seruan kami dan Engkau yang berkuasa menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap pergumulan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan, ya, arahkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Ya.
Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus tercurah atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, untuk mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.